Shalom, selamat pagi. Kembali di Sapaan Teduh kita pada hari ini dan mengawali segala aktivitas kita. Sebelum kita memulainya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang malam yang telah berlalu dalam kehidupan kami bersyukur. Dan ketika pagi ini, Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami dan bersama kami mengucap syukur. Dan saat yang baik, kami kembali menerima sapaan teduh yang meneduhkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan, kiranya saat ini berkenanlah Tuhan memakainya juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengarkan Tuhan berbicara. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang menguatkan hidup kita dan mengawali kehidupan sepanjang hari ini. Di Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9, satu ayat firman Tuhan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, judul singkat dalam renungan ini kami angkat menjadi judulnya mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kembali, mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Setiap surat yang dialamatkan kepada pembacanya punya tujuan yang tertentu dan berbeda. Dan surat kepada jemaat Ibrani juga memiliki tujuan yang berbeda dengan surat-surat sebelumnya, baik yang ditulis oleh Paulus, dan surat ini ditujukan kepada setiap orang yang pada waktu itu mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka, dan setiap kehidupan mereka ada kekuatan yang diberitakan untuk menguatkan. Dan inilah dalam surat kepada jemaat Ibrani mengandung sejumlah pengajaran pokok Kristologi. Pengajaran pokok tentang Kristologi, yaitu doktrin mengenai diri dan karya Kristus. Dan ini yang paling jelas dalam perjanjian baru. Ibrani 1 ayat 8-12. Allah berbicara tentang peran sang anak yang dipahami sebagai Mesias. Yesus Kristus, sang anak, akan memiliki kerajaan kebenaran untuk selama-lamanya. Itu kita bisa lihat di ayat sebelumnya, ayat 8. Dan karena Allah mencintai keadilan, maka anaknya juga mencintai keadilan dan lanjutannya membenci kefasikan. Allah telah mengurapinya sebagai anak dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Di dalam diri Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus sesungguhnya ada pernyataan umum yang lebih tinggi daripada para nabi dan malaikat. Dia lebih tinggi. Dan kita lihat judul di pasal 1 ini di bagian ayat 5 sampai ayat 14. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, di dalam Yesus ada pernyataan dia lebih tinggi daripada para malaikat maupun para nabi. Saudara, kesetiaan Kristus kepada Bapa selama ia berada di bumi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasih-Nya terhadap keadilan
dan kebenciannya terhadap kejahatan. Kembali, mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Yesus sendiri diurapi karena itu. Dan sebagai tanda kesukaan Bapa kepada anaknya. Saudara, apakah kita hidup mensukakan Tuhan atau mendukakan Tuhan? Ketika kita mau mensukakan Tuhan, cintailah keadilan dan lakukanlah. Di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, banyak hal yang tampak dan mungkin kita lihat, mungkin kita alami ketidakadilan. Dan inilah yang harus kita kerjakan pada tahun ini, atau sebagai orang Kristen, mengerjakan pekerjaan, menyuarakan keadilan, dan menegakkan keadilan. Karena Yesus sendiri mencintai itu, dan cintanya sepenuhnya. Bukan sebentar, bukan ada saat-saatnya, tapi senantiasa. Saudara, biarlah ini yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Pernyataan Yesus sebagai anak Allah yang benar-benar dinyatakan dalam buah karya keselamatan yang diberikannya kepada setiap kita yang percaya umatnya. Maka respon yang sesungguhnya juga kita menjadi anak-anaknya yang melakukan keadilan. Dan tidak tawar-menawar, kita harus hidup dengan membenci kefasikan. Karena di dalam Mazmur pasal 1, jalan kefasikan itu adalah kejahatan. Jalan hidupnya. Kami ulang, jalan hidupnya menyimpang. Dan biarlah kita kembali ke dalam pengajaran yang benar. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan terus berjalan di jalan Tuhan. Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada, kasih Tuhan menyertai. Dan tinggallah di dalam hati dan pikiran dan jiwa kita, cintailah keadilan. Dan kerjakanlah. Dan aktiflah. Karena ketika kita mengaktifkan itu, energi dalam roh Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan yang menganugerahkan. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Dan rasa syukur menguatkan kami mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan Yesus, saatnya kami berdoa syafaat. Kebenaran firman tinggallah dalam kehidupan kami dan dengarlah doa kami. Kami berdoa buat setiap hamba Tuhan, pendeta, pertua diakan emeritus yang melayani di GBKP, khusus Klasis Jakarta, Kalimantan. Sertai kami Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan perkenankan bagi kami, sehingga kami boleh melayani dengan sungguh dan dengan kekuatan firman Tuhan yang memampukan setiap kami untuk melayani dimanapun wilayah pelayanan kami, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami bekerja, apapun kehidupan kami, dalam pergumulan seperti apapun, Tuhan hadir menguatkan kami. Kamilah hamba Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawat kami dengan penyertaan Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan ketika saudara kami ada yang lemah.
dalam sakit, dalam pergumulan. Tuhan juga meneguhkan kami ketika kami mengalami goncangan, goyah. Tuhan yang memperlengkapi kami ketika kami merasa ada yang kurang dalam diri kami. Kami percaya Tuhan yang menguatkan. Saatnya kami berdoa khusus buat GBKP Studio Alam. Tuhan, jemaat yang terus bertumbuh di dalam kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya Tuhan berkenan dalam kemurahan-Mu ketika saat ini Runggun Studio Alam berjuang bersama dengan Tuhan untuk mendirikan rumah ibadah. Kiranya Tuhan memenuhi kehidupan setiap warga sekitar, memenuhi setiap jemaat dan pelayan GBKP Studio Alam, sehingga mereka tetap semangat dan mereka percaya bahwa kekuatan Tuhan akan memulihkan semuanya dan boleh terjadi pembangunan gedung gereja di lokasi yang sudah diberkati pengadaan lahan pembangunan gedung gereja. Kami percaya Tuhan dengar doa dan seruan kami. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, dan seluruh jemaat Tuhan di Runggun Studio Alam. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Dan inilah doa kami. Kami berserah karena kasih Tuhan senantiasa menghidupi kehidupan kami. Berkati setiap kami pagi hari ini yang boleh mendengar sapaan teduh, sehingga mereka diperlengkapi Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami, dan kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan memenuhi setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita berdoa, kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.